Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama yaitu Ardi S. Pratama, Bahtiar Girsang, Fauziah Pasaribu, dan Lasma Ipana Hutasohid. Baiklah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan, di mana rubriknya adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Baiklah, rubrik kemampuan menjelaskan ada 5 jenis. Yang pertama yaitu akurat. Maksud dari akurat ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan sumber yang ada. Kemudian koheren. Maksudnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang berkesinambungan. Dan dibenarkan, maksudnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sistematis, maksudnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dan yang terakhir yaitu prediktif, di mana maksudnya peserta didik dapat menjelaskan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan berpikir tipe prediktif. Nah, di sini rubrik penilaian pertama itu adalah rubrik penilaian akurat. Kriteria penilaiannya itu ada 4. Yang pertama, apakah peserta didik penjelasannya tidak sesuai dengan sumber? Apakah peserta didik penjelasannya kurang sesuai dengan sumber? Yang ketiga, apakah peserta didik penjelasannya sesuai dengan sumber? Dan yang keempat, apakah peserta didik penjelasannya sangat sesuai dengan sumber? Setelah tadi membahas tentang rubrik penilaian akurat, sekarang kita membahas tentang rubrik penilaian koherensi. Nah, kriteria penilaian itu ada 4. Yang pertama, penjelasannya yang diberikan tidak berkesinambungan. Yang kedua, apakah penjelasannya yang diberikan kurang berkesinambungan? Yang ketiga, apakah penjelasannya yang diberikan itu berkesinambungan? Dan yang keempat, apakah penjelasan yang diberikan sangat berkesinambungan? Rubrik penilaian kebenaran. Yang pertama, penjelasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, penjelasan kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, penjelasan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, penjelasan sangat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, rubrik penilaian sistematis. Yang pertama, penjelasan yang diberikan tidak sistematis. Yang kedua, penjelasan yang diberikan kurang sistematis. Yang ketiga, penjelasan yang diberikan sistematis. Dan yang terakhir, penjelasan yang diberikan sangat sistematis. Dalam rubrik penilaian prediktif terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, penjelasan tidak mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Yang kedua, penjelasan kurang mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Yang ketiga, penjelasan mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Dan yang terakhir, penjelasan sangat mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD tentang kemampuan menjelaskan. Terima kasih.